bisa perhatikan. Ini saya akan colokin. Kemudian speed saklar di sini saya akan tekan ya teman-teman. Di sini saya akan tekan di speed 1. Nah, ini ya teman, di sini dinamo kipas anginnya sudah mau berputar sangat kencang. Ini di speed 1. Ini speed 1 ya teman-teman. Di sini di speed 1, namun anginnya dia ke sini. Ini karena masih nyangkut ya teman, makanya saya cabut. Ini di speed 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin Niko tidak mau berputar. Di sini bisa teman-teman perhatikan kipas angin ini mereknya Niko ya teman-teman. Di sini merek kipas angin Niko model 1831. Nah, di sini problemnya kipas angin Niko ini ketika steker kipas anginnya dicolokin. Di sini bisa teman-teman perhatikan kipas anginnya saya colokin. Kemudian saklar pada kipas angin Niko di sini saya putar di speed 1. Nah, di sini daun kipas pada dinamo kipas angin Niko-nya tidak mau berputar. Nah, ini saya pindahkan di speed 2 maupun di speed 3. Di sini daun kipas maupun as rotor dinamo kipasnya tidak mau berputar ya teman-teman. Dan pada bagian rumah dinamo kipas anginnya di sini hanya bersuara dengung saja, dong, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan cabut steker colokan kipas anginnya ini agar lebih aman. Kemudian di sini untuk memastikan bahwa dinamo kipas angin ini berputar lancar atau macet, saya akan membuka tutup teralis pelindung dinamo kipas angin ini terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini bagian depannya saya akan buka. Caranya kita buka bagian pelindungnya ini. Nah, ini dibuka satu persatu. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, pastikan ini ketika saya putar dengan tangan, daun kipas pada dinamo kipas anginnya ini di sini berputar, namun agak sedikit berat ya teman, seperti macet. Dan kembali di sini saya akan mencoba mencolokkan steker dinamo kipas anginnya. Nah, ini masih di speed 3. Di sini saya akan colokin saja. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan daun kipas maupun as rotor ini dia mau berputar tapi lambat ya teman-teman. Pergerakannya di sini lambat. Nah, ini bisa teman-teman lihat dia mau berputar pelan, tidak bertenaga. Dan ketika saya bantu dengan tangan di sini, nah ini saya bantu dengan tangan pun di sini tidak mau berputar ya teman-teman. Namun dinamo ini hanya bersuara dengung dan getar saja. Oke teman-teman, nanti cara untuk memperbaiki dinamo kipas angin Niko tidak mau berputar, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, dan share. Dan di sini untuk langkah pertama steker dinamo kipas angin ini saya akan cabut ya teman-teman agar lebih aman. Nah, di sini nanti pada bagian kepala maupun rumah dinamo kipas anginnya ini di sini saya akan bongkar ya teman. Kita akan melihat pada bagian bosing maupun as rotornya nanti apakah kotor, macet, atau bosingnya sudah gugus, atau pada bagian as rotornya berkarat. Kita akan bongkar terlebih dahulu rumah dinamo kipas angin Niko ini. Nah, di sini pada bagian kepalanya saya sudah lepas ya teman-teman. Di sini ada bautnya, kita buka terlebih dahulu baut daun kipas angin Niko-nya. Nah, di sini ada 4 baut, kita buka terlebih dahulu baut pelindung teralis dinamo kipas anginnya. Nah, ini sudah saya buka ya teman-teman teralisnya. Di sini ada baut
lagi kita buka satu persatu baut-bautnya. Nah, ini bautnya saya sudah buka ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan obeng min untuk membukanya. Ini di sini bisa teman-teman lihat dinamo kipas angin Niko ini modelnya seperti ini. Nah, ini jika teman-teman ketahui untuk dinamo kipas angin seperti ini, dia hampir sama dengan dinamo kipas angin Advan, Mitochiba, Mito, dan seperti ini sama ya teman-teman dinamo kipas anginnya modelnya. Oke teman-teman, di sini kita buka terlebih dahulu baut pada rumah dinamo kipas angin ini. Nanti kita akan cek pada bagian bosing maupun dinamo kipas anginnya ini. Apabila dinamo kipas angin ini pada bagian bosingnya kotor, di sini teman-teman harus membersihkannya terlebih dahulu. Apabila gugus oblak, maka teman-teman harus mengganti bosing dinamo kipas angin ini. Dan di sini perlu teman-teman ketahui untuk ukuran dinamo kipas angin Niko-nya di sini bisa menggunakan ukuran 12 in, 16 in maupun 18 in ya teman-teman. Karena di sini ukuran baling-balingnya yang 18 in. Nah, ini di sini saya akan buka saja baut-bautnya satu persatu. Cara kita lepaskan terlebih dahulu. Ini udah kepecah ya teman-teman, kepanasan. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada bagian gearboxingnya di sini dudukan bautnya sudah pecah karena panas, maka menyebabkan bagian gearbox ini kering garing ya teman-teman. Makanya di sini nanti saya akan pastikan terlebih dahulu as rotor maupun dinamo kipas angin ini kita bersihkan dari kotoran dan karat. Di sini kita buka saja bautnya. Nah teman-teman, di sini bautnya saya sudah buka juga ya teman-teman dari lehernya. Di sini kita keluarkan saja rumah dinamo kipas anginnya. Di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini agak seret dan berat, macet. Nah, ini dia teman-teman bagian rumah dinamo kipas anginnya. Dan untuk melepaskan as rotor yang di belakang ini agak sedikit keras. Ini ada teman-teman penyebab dinamo kipas angin hanya bergetar dan berdengung saja, karena di sini bisa teman-teman perhatikan pada bagian as rotor dinamo kipas anginnya ini di sini kotor, berkarat, sehingga menyebabkan dinamo kipas angin Niko di sini hanya bergetar dan berdengung saja. Nah, oke teman-teman, untuk langkah perbaikannya dan langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa membersihkan bagian spool dinamo kipas angin ini dengan kuas alus maupun sikat gigi ya teman. Untuk membersihkannya di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sikat gigi ya teman yang halus. Nah, karena di sini pada bagian spool dinamo kipas angin ini mudah sekali putus apabila kegesek maupun keteken yang lebih kasar dari dia. Makanya di sini teman-teman bisa menggunakan amplas halus, kuas maupun sikat untuk membersihkan bagian dalam maupun lilitan kumparan dinamo kipas anginnya ini. Nah, ini saya sudah bersihkan dan di sini saya lanjut akan membersihkan rumah maupun as rotor dinamo kipas angin ini ya teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan amplas halus agar bagian as rotor di sini tidak kotor dan berkarat. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, di sini kotor berkarat. Di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini pada perbaikan dinamo kipas angin Niko-nya di sini yang saya lakukan hanya membersihkan pada bagian bosing dinamo kipas anginnya dari kotoran dan karat. Nah, ini pun as rotornya di sini saya sudah bersihkan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan amplas halus. Teman-teman bisa melakukannya hal seperti ini. Artinya apabila dinamo kipas angin teman-teman miliki macet dan putarannya berat, teman-teman bisa membersihkan bagian as rotor yang kotor dan karat. Dan untuk mengetahui bahwa di sini bosing dinamo kipas anginnya oblak atau tidak, teman-teman bisa memasukkannya as rotornya seperti ini ya teman.
Nah, ini di sini bisa dicek teman-teman. Apabila di sini sudah oblak, sudah gugus, maka ini goyangnya sangat kencang ya teman-teman. Dan ini untuk bosing dinamo kipas angin Niko di sini masih bagus, dan saya tidak mengganti bosing dinamo kipas angin ini. Namun apabila nanti putaran pada dinamo kipas angin ini masih pelan dan berat, nanti yang saya akan lakukan, saya akan menambahkan nilai kapasitor yang tertera atau bawaan dinamo kipas angin ini. Oke teman-teman, setelah di sini saya sudah bersihkan rumah dinamo, spool dinamo, dan juga as rotor dinamo kipas anginnya. Di sini saya akan pasang kembali seperti semula posisinya, dan di sini saya akan pasang saja ya teman. Sini kita pasang seperti semula. Pastikan pada bagian belakangnya ini untuk gearboxnya agar teman-teman tidak salah memasang. Dan sini kita pasang saja as rotornya, kemudian rumah dinamo kipas anginnya. Nah, seperti ini ya teman pada bagian depannya. Dan di sini pastikan as rotor ini lancar. Di sini saya akan baut terlebih dahulu rumah dinamo kipas anginnya. Nah, ini ya teman-teman, di sini rumah dinamo kipas anginnya saya sudah baut. Di sini bisa teman-teman perhatikan ketika as rotornya di sini saya putaran pada dinamo kipas angin ini sudah lancar ya teman-teman. Dan di sini saya akan pasang kembali dudukan baut pada dinamo kipas Niko-nya. Nanti setelah kita pasang rapi, saya akan mencoba mencolokannya dengan daun kipas ya teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin memperbaiki gearbox swing yang mana di sini patah, teman-teman bisa memberi tali tis maupun dengan cara mengganti gearbox swing yang patah dudukan bautnya. Oke teman-teman, sini saya akan pasang kembali bautnya. Oke teman-teman, di sini dudukan leher dinamo kipas anginnya saya sudah pasang, dan di sini saya akan mencoba mencolokannya dengan menggunakan daun kipas ya teman. Namun di sini gearbox swingnya saya belum pasang karena ini pecah. Mungkin nanti di sini saya akan ganti ya teman-teman. Oke, di sini saya akan pasang terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dinamo kipas angin yang telah kita bersihkan dari kotor dan karat di sini sudah mau berputar kencang. Apabila masih lemah, maka nanti di sini saya akan menambahkan nilai kapasitor maupun saya akan mengganti kapasitor dinamo kipas angin bawaan ini ya teman. Sini setelah kita pasang daun kipasnya, saya akan mencoba mencolokkan kipas angin Niko ini terlebih dahulu. Nah, ini kita jaga. Nah, ini sini teman-teman bisa perhatikan putaran pada dinamo kipas angin Niko-nya. Sini saya akan colokin ya teman. Nah, ini karena gearboxingnya belum saya pasang, makanya ini agak lari. Sini saya akan mencolokkan steker dinamo kipas angin Niko. Teman-teman bisa perhatikan. Ini saya akan colokin. Kemudian speed saklar di sini saya akan tekan ya teman-teman. Di sini saya akan tekan di speed 1. Nah, ini ya teman, di sini dinamo kipas anginnya sudah mau berputar sangat kencang. Ini di speed 1. Ini speed 1 ya teman-teman. Di sini di speed 1. Namun anginnya dia ke sini. Ini karena masih nyangkut ya teman, makanya saya cabut. Ini di speed 1. Oke teman-teman, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.